Oke, selamat siang semuanya. Pada hari ini kita akan mempresentasikan hasil dari dataset klasifikasi dog and cat yang diperoleh dari Kaggle. Nah, selanjutnya kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Idewo Manusia Nirama Yoga dengan NIM 2201010352 dan teman saya. Saya Iputu Rizky Utnyana dengan NIM 2201010474. Baik, selanjutnya kita akan jelaskan kode dari sel pertama yang akan dijelaskan oleh teman saya. Silahkan. Nah, di kode pertama atau sel pertama ini, kami melakukan menghubungkan Google Colab dengan Google Drive. Terus di sel kedua, kami melakukan mengimport library yang dibutuhkan nanti untuk melakukan training dan testing data serta visualisasi datanya. Nah, habis itu di sel ketiga, kami melakukan pengambilan data di Google Drive untuk nanti di processing. Nah, di yang processing yang dilakukan terhadap data training meliputi normalisasi nilai pixel dengan membaginya 255 harga berada pada rentan 0 sampai 1 rescal. Habis itu prosesi gambar acak ingat kurang lebih 30 derajat. Habis itu zoom acak hingga 20 lebih dekat ke lebih jauh. Habis itu share acak secara 20% untuk memiringkan gambar. Habis itu pergeseran gambar secara horizontal dan vertikal secara acak masing-masing hingga 20% dari ukuran gambar. Habis itu pembalikan horizontal atau flip secara acak untuk membuat modal lebih resbut terhadap orientasi objek. Nah, sementara itu pada data testing hanya mengalami normalisasi pixel tanpa argumentasi lainnya agar evaluasi dilakukan pada data asli tanpa modifikasi. Pada kode ini tidak dilakukan preprocessing berupa crop, penyesuaian brightness, vertical flip, atau modifikasi kontras. Nah, habis itu di sel keempat kami menggunakan arsitektur VGG16 yang sudah dilatih sebelumnya pada dataset ImageNet. Nah, kami membuang bagian atas full connect layar VGG16 menggunakan include top files dan mendefinisikan input berupa 224 kali 224 pixel dengan 3 channel warna atau warna RGB. Model dasarnya kami bekukan dengan base model trainable sama dengan false agar bobot VGG16 tidak diubah selama training. Habis itu di atas modal dasar ini ditambahkan layar baru berupa praktek untuk mengubah output PGG16 menjadi vektor satu dimensi. Lalu dan Denser dengan 256 neuron beraktivasi R-Roof untuk memproses fitur yang dihasilkan VGG16 serta output 0,5 untuk mengurangi rasio overfitting dengan menonaktifkan acak setengah neuron saat training. Dan terakhir, layar denser dengan satu neuron beraktivasi sigmoid untuk melakukan klasifikasi biner output berupa nilai probabilitas antara 0 dan 1. Habis itu di sel kelima kami melakukan model. Kami membuat model. Nah, model ini dikompilasi menggunakan optimizer Adam, yaitu algoritma optimasi yang bertugas memperbarui bobot model secara adaptif agar
error atau kesalahan prediksi semakin kecil seiring proses training. Terus fungsi loss yang digunakan adalah binary cross factory yang mengukur seberapa jauh prediksi probabilitas model dari label asli pada kasus klasifikasi. Habis itu klasifikasi biner. Selain itu, matrik yang dipantau adalah akurasi yang menghitung persentase prediksi model yang benar selama proses training maupun evaluasi sehingga kita dapat memantau seberapa baik model mengenali kelas yang benar. Habis itu di sel ke-6 kami melakukan callback pre-stopping untuk menghentikan proses training lebih awal jika modal tidak menunjukkan perbaikan pada nilai validasi loss setelah 3 epoch berturut-turut dan secara otomatis mengembalikan bobot modal ke kondisi terbaik selama training. Selanjutnya, modal dilatih menggunakan modal peak dengan data dari training generator untuk training dan data test generator sebagai data validasi selama maksimal 10 epoch sambil memantau performa melalui cache cache alert stop agar training berhenti lebih cepat jika sudah tidak ada peningkatan pada validasi. Nah, selanjutnya akan dijelaskan pada teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pada sel yang ke-7 itu mengevaluasi akurasi model di mana dengan menggunakan kode model evaluate itu digunakan untuk menghitung akurasi dan kerugian atau loss model pada data tesnya. Nah, bagian ACC adalah akurasi yang dikalikan 100 agar tampilan dalam persen. Nah, memberi gambaran awal seperti baik, baik model bekerja terhadap data yang belum pernah dilihat. Yang outputnya itu mendapatkan dengan akurasi 92. Nah, akurasi model di tes set itu mendapatkan 62,80%. Selanjutnya, berasal yang ke-8 itu menampilkan grafik akurasi dan loss. Nah, di mana pada kode ini itu menampilkan grafik akurasi model dari waktu ke waktu atau per epochnya. Nah, di sini ada dua jenis, ada tren akurasi sama validasi akurasi. Nah, kalau yang tren akurasi itu akurasi saat model belajar dari data training, sedangkan validation akurasi itu akurasi saat model diuji dengan data validasi atau belum pernah dilihat saat di training. Nah, pada yang loss itu menunjukkan kesalahan prediksi atau semakin kecil semakin bagus. Nah, idealnya grafik loss training dan validation keduanya turun dan tidak menjauh terlalu jauh. Ikut hasilnya. Nah, selanjutnya eh, ada evaluasi model dengan conversion matrix dan classification report. Nah, di mana dengan menggunakan kode test loss, eh, tes SCC itu model evaluate. Nah, yang ini saya maksud. Nah, untuk model itu akan memprediksi gambar-gambar pada datasetnya. Nah, di mana eh, NP R, NP RMAX digunakan jika model model ini memiliki kelebihan dari dua kelas atau multi kelas. Nah, untuk itu model mengambil kelas dengan skor tertinggi. Nah, conversion matrix digunakan untuk melihat seberapa sering
model itu muncul. Nah, benar benar memprediksi suatu kelas atau salah menebak satu kelas jadi kelas lain. Nah, pada classification report itu precision seberapa akurat prediksi tiap kelas. Kalau recall itu seberapa lengkap model mengenali tiap kelas. Kalau F1 score itu gabungan keduanya atau semakin tinggi semakin baik. Nah, berikut ini adalah hasil yang sudah di training. Ini yang precision, recall, F1 score, dan support. Ini yang cat, dengan gambar cat, ini dengan dog atau anjing. Ini akurasi, macro FPG, sama wake-nya. Nah, yang selanjutnya itu di sini eh, membuka jendela dialog untuk mengunggah gambar dari komputer lokal ke Google Colab. Nah, di sini saya menginput sebuah gambar anjing. Selanjutnya di sini ada prediksi gambar yang diunggah. Nah, di mana yang dalam kode ini, yang ini, nah ini itu gambar diubah menjadi ukuran 224 kali 224 piksel agar sesuai dengan input modelnya. Nah, gambar kemudian diproses menjadi array angka. Setelah itu model akan melakukan prediksi. Nah, di mana prediksi ini ada dua. Jika probabilitasnya lebih dari 0,5 maka dianggap itu anjing. Jika probabilitasnya kurang dari 0,5 maka itu dianggap kucing. Nah, confidence-nya itu menunjukkan seberapa yakin yang model terhadap prediksi tersebut. Berikut tampilannya. Nah, kalau yang ini berarti hasilnya lebih dari 0,5 maka dihasilkan bahwa itu benar anjing. Gitu teman-teman. Nah, selanjutnya yang ini itu penjelasan kodenya itu. Nah, kalau yang ini versi evaluasi untuk model dua kelas saja atau binary. Nah, probabilitasnya ini hasil prediksi diubah langsung ke 0 atau 1 tergantung ambang batas 0,5. Nah, kemudian dibandingkan dengan label aslinya yaitu Y true. Yang ini teman-teman. Nah, ini label aslinya tuh Y true gitu. Nah, perbedaannya itu mungkin dari binary sama versus multi-class. Kalau binary itu dia dengan kodenya pred lebih dari 0,5 atau STP in, sedangkan multi-class classification itu dia kodenya NT titik argmax itu atau pred prediction atau axis itu teman-teman. Nah, mungkin sekian dari presentasi kita hari ini. Nah, kalau yang ini hasil teman-teman gitu. Jadi gitu pokoknya. Nah, sekian dari kami. Mungkin kalau ada salah kata kita mohon maaf dan saya tutup. Terima kasih.